Perkenalkan, nama saya Novita Sari, jurusan saya Business Information Technology, saya Bidusian 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Data and Information Management. Jadi, database system lifecycle itu ada 8 tahap. Yang pertama ada database planning. Pada tahap ini yaitu merupakan tahap menentukan tujuan dari perusahaan. Tujuan PT Mekarwangi Property yaitu ingin mengubah berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan melalui aplikasi yang berbasis file menjadi aplikasi berbasis web dan DBMS agar proses bisnis yang dijalankan PT Mekarwangi Property menjadi lebih baik. Kemudian tahap kedua yaitu system definition. Pada tahap ini yaitu tahap menggambarkan ruang lingkup dan batasan dari sistem database berdasarkan sudut pandang penggunanya. Jadi pada tahap ini akan membahas apa yang diharapkan dari aplikasi database yang dibuat untuk membantu PT Mekarwangi Property dalam mengganti sistem manualnya menjadi aplikasi berbasis web dan DBMS. Kemudian pada tahap ketiga yaitu requirement collection and analysis. Pada tahap ini yaitu tahap mengumpulkan dan menganalisis data yang dibutuhkan untuk membangun database yang sesuai dengan harapan PT Mekarwangi Property. Jadi pada tahap ini, orang yang akan menggunakan aplikasi berbasis web dan DBMS akan diidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka agar dapat membangun database yang diharapkan. Kemudian yang keempat ada database design. Pada tahap ini merupakan tahap proses mendeskripsikan fitur dengan merancang user experience dan operasi pada sistem secara detail, membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mendukung operasional dari tujuan perusahaan PT Mekarsari Property. Jadi ada 3 fase pada tahap database design. Yang pertama ada conceptual database design, logical database design, dan physical database design. Kemudian pada tahap kelima yaitu implementation. Pada tahap ini yaitu tahap merealisasikan rancangan pada tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba terhadap sistem yang akan dibuat untuk membantu PT Mekarsari Property dalam mengubah proses bisnis mereka. Kemudian yang keenam ada data conversion and loading. Pada tahap ini yaitu tahap melakukan konversi dengan memasukkan data dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Lalu pada tahap ketujuh ada testing. Pada tahap ini merupakan tahap pengujian database setelah digunakan agar dapat mengetahui kesalahan pada sistem yang telah dibuat dan mengetahui kinerja sistem apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Pada tahap ke-8 ada operational maintenance. Pada tahap ini yaitu tahap penjagaan sistem agar dapat mampu beroperasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi programmer atau admin yang bertugas untuk menjaga sistem akan terus memantau sistem yang telah dibuat agar bisa berjalan dengan baik dan selalu memperhatikan hal-hal yang perlu diupdate. PT Mekarwangi Property perlu menggunakan database system lifecycle agar sistem yang dibuat dapat sesuai dan berjalan dengan baik sehingga dapat membantu PT Mekarwangi dalam mengelola bisnisnya. Jadi ketika kita ingin membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan, kita harus melewati beberapa tahap dulu. Jadi seperti contohnya ketika kita ingin membuat sistem berdasarkan kasus dari PT Mekarwangi Property, si PT Mekarwangi Property ini harus melewati beberapa tahap yang ada di database system lifecycle agar sistem yang akan dibuat nanti sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan PT Mekarwangi Property. Kesulitan yang sudah saya tentukan, yang pertama ada budget, kemudian keamanan data, yang ketiga rawan data korup, dan yang keempat tenaga kerja yang kurang kompeten. Yang pertama itu ada budget. Dalam menerapkan database system lifecycle, sudah pasti harus menyiapkan biaya untuk maintenance sistem supaya data tetap aman dan sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian cara mengantisipasinya yaitu dengan menyiapkan budget yang cukup agar sistem yang diterapkan dapat sesuai dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua ada keamanan data. Ketika sebuah perusahaan menerapkan sistem database untuk membantu mengelola bisnisnya, perusahaan harus waspada terhadap keamanan data perusahaan. Cara mengantisipasinya agar keamanan data tetap terjaga yaitu meningkatkan keamanan server, melakukan backup data dan recovery, kemudian melakukan enkripsi terhadap database. Lalu yang ketiga ada rawan data korup. Jika ada data korup atau terjadinya error, kemungkinan akan berdampak pada sistem yang lain, dan kemungkinan besar data akan hilang. Cara mengantisipasinya yaitu melakukan pencadangan data. Kemudian yang keempat adalah tenaga kerja yang kurang kompeten.
Jika tenaga kerja kurang bisa beradaptasi menggunakan sistem yang baru, untuk bekerja akan sulit. Cara mengantisipasinya yaitu perusahaan harus mengadakan pengajaran atau training terlebih dahulu ketika sistem baru diterapkan. Ini merupakan contoh wawancara top level management. Jadi ketika kita ingin mewawancari top level management, pertanyaan-pertanyaannya harus to the point. Ini merupakan contoh kuesioner untuk user level operasional. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan sistem yang digunakan oleh si user operasional ini. Kemudian pada soal bagian B membahas tentang flowchart, conceptual database design, dan logical database design. Ini merupakan flowchart dari kasus soal pada bagian B. Ini adalah contoh dari conceptual database design. Yang pertama, penyewa akan menyewa unit, kemudian staf akan memproses dan memberikan invoice, lalu menampilkan meteran listrik, kemudian memilih metode pembayaran dan membayar melalui bank, lalu staf akan mengirim kwitansi kepada penyewa yang sudah membayar, kemudian memilih pilihan pengiriman kwitansi, mengirim melalui email maupun pos. Lalu ini ada contoh dari logical database design pada kasus soal bagian B.